Assalamualaikum, salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun saat ini Anda berada, kiranya kesehatan menyertai kita karena kita berada di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini tanggal 10 Februari 2022, artinya sudah 1 bulan laporan Ubedillah Badrun kepada KPK terhadap 2 anak presiden, yaitu Gibran dan Kaisang, sudah berjalan 1 bulan lamanya. Dan di dalam kurun waktu itu, KPK sudah meminta verifikasi dan melakukan klarifikasi kepada Ubedillah Badrun terhadap berkas laporannya, terhadap sangkaannya bahwa 2 anak presiden itu telah melakukan tindak pidana korupsi dan kolusi serta tindak pidana pencucian uang. Ya, dan Pak Firly Bahuri selaku Ketua KPK pernah menjanjikan, seingat saya tanggal 26 Januari yang lalu, menjanjikan akan memberikan kabar kepada masyarakat tentang nasib dari laporan Ubedillah Badrun itu. Tetapi sekarang kenyataannya sudah 1 bulan, belum ada satu suara pun yang konkret, yang jelas dari KPK tentang laporan Ubedillah Badrun itu. Ya, secara teknis apakah itu sungguh korupsi, kolusi, dan seterusnya, apakah itu tindak pidana pencucian uang, saya sudah bahas di dalam video-video saya terdahulu. Tetapi kali ini yang saya ingin amati adalah tentang tidak adanya sikap, ya, tidak adanya pernyataan, tidak adanya konklusi dan konfirmasi, ya, keputusan yang jelas dari KPK. Ini yang menjadi sorotan saya. Artinya, dengan tenggang waktu 1 bulan, verifikasi dan klarifikasi ini, ternyata KPK belum memberikan tanggapan yang pasti, yang jelas, maka saya cenderung, ya, mencurigai, ya, menyimpulkan bahwa laporan atau berkas Ubedillah Badrun sekali lagi sumir, sangat lemah, ya, dan tidak memiliki kekuatan bukti secara hukum. Sehingga dengan demikian KPK sangat bertele-tele. Karena 1 bulan untuk verifikasi dan klarifikasi itu sudah sangat lebih dari cukup. Ya. Nah, maka rekomendasi saya pada Gibran dan Kaisang sekarang segera mendesak Dewan Pengawas KPK, ya, agar menegur KPK, ya, pimpinan KPK, gitu. Tentang efisiensi terutama, ya, kerja. Masakan hanya untuk verifikasi dan klarifikasi saja membutuhkan waktu 1 bulan. Ini apakah tergolong etis atau tidak etis di dalam performance kerja KPK seperti ini? Gitu kan? Itu pertanyaan dasarnya. Nah, kalau itu dianggap masih etis, ya saya tidak tahu standarnya Dewan Pengawas tentang etika. Tapi kalau proses verifikasi dan klarifikasi saja 1 bulan, itu dianggap waktu yang berlebihan, ya tentu berarti sudah tidak etis, ya. Maka Dewan Pengawas mestinya memberi atensi, memberi perhatian untuk hal ini, menegur kepada pimpinan KPK agar segera memberikan jawaban, keputusan, gitu, ya, supaya KPK segera memutuskan tentang laporan itu. Nah, saya bandingkan misalnya dengan laporannya terhadap Anies Baswedan, gitu, ya. Ribut-ribut tentang dana, ya, yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan, ya, yang simpang siur itu, yang dituntut oleh ketransparanan oleh pihak PSI dan PDIP, yang dikeluarkan pernyataan dari BPK yang berbeda-beda semua kan dananya. Juga terakhir lalu Pak Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI, juga merilis biaya yang berbeda lagi besarnya. Nah, semua itu dilaporkan ke KPK dan ternyata KPK bertindak, menyelidiki. Meskipun sampai saat ini Anies belum dinyatakan sebagai tersangka, tetapi laporan-laporan itu ternyata memiliki kualitas hukum untuk ditindaklanjuti ke penyelidikan. Itu kan jelas, gitu. Jadi kalau sebuah laporan itu memiliki kualitas hukum, tentu, ya, KPK berkewajiban menindaklanjuti ke tahap penyelidikan itu. Ya, ini contoh konkretnya itu. Laporannya terhadap Anies Baswedan itu, ya. Nah, berbeda kan dengan laporannya Ubed ini.
Sudah 1 bulan nggak ada jawaban yang jelas. Dan mengapa kalau itu tidak kuat datanya, mengapa KPK harus diam? Itu menjadi pertanyaan besar. Karena itu saya menyarankan agar Gibran dan Kaisang itu mendesak Dewan Pengawas untuk Dewan Pengawas mendesak KPK memberikan jawaban, ya, memberikan keputusan atas laporannya Ubedillah Badrun itu. Karena ini penting, kepastian hukum ini penting buat masyarakat, ya. Nah, yang kedua, Gibran dan Kaisang sudah waktunya memberikan somasi, ya, mengambil sikap yang tegas, mengambil langkah hukum, mulai dengan somasi. Berikan waktu Ubedillah Badrun 3 hari. Kalau dia tidak bisa mengungkapkan, sama analoginya, ya, Anies itu dicurigai melakukan pelanggaran terhadap pengeluaran dana APBD DKI Jakarta, lalu diungkap itu. Sehingga masyarakat tahu, oh ini loh yang dimasukkan oleh PSI, ini yang dimasukkan oleh PDIP, ini yang dimasukkan oleh BPK, bahwa ada dana yang harus dipertanggungjawabkan. Ada dana pengeluaran APBD oleh Anies Baswedan yang harus dipertanggungjawabkan. Karena modusnya dianggap ilegal gitu. Karena misalnya dana itu dikeluarkan sebelum undang-undang APBD disahkan. Misalnya seperti itu, ada besaran dana yang tidak jelas, ya, yang tidak sama, gitu ya. 560 miliar atau 365 miliar atau 1 triliun itu nggak jelas, misal, ya. Kemudian juga demikian pemenang tender yang sekarang membangun sirkuitnya Formula E di Ancol itu, PT Jakarta Konstruksi Manggala. Kok tiba-tiba dia yang menang? Siapa peserta yang lain? Kapan tendernya? Semua nggak jelas. Nah, itu yang saya maksudkan petunjuk, gitu. Petunjuk itu ganjil, benar, tapi ada petunjuk-petunjuknya. Jadi keganjilan yang bukan asumsi, keganjilan yang bukan sifatnya spekulasi, ya. Tetapi keganjilan ini adalah keganjilan yang memang perlu ditelisik secara hukum, gitu. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan oleh Anies atau tidak? Sehingga laporan yang masuk ke KPK ternyata ditindaklanjuti oleh KPK. Nah, berbeda dengan Ubed ini, ya, kualitas laporannya bagaimana? Nggak jelas. Sehingga sampai saat ini 1 bulan pun KPK belum memutuskan, gitu. Ini kan aneh, gitu loh. Ada apa? Nah, kenapa saya menyarankan Gibran dan Kaisang harus mengambil langkah hukum yang tegas mulai dengan somasi 3 hari. Kalau Ubed tidak bisa memberikan, seperti tadi yang saya bilang, petunjuk-petunjuk, indikasi-indikasi tindak pidana kalian di bidang korupsi dan tindak pidana pencucian uang itu, ambil tindakan hukum, tuntut kembali dia supaya ada satu penyelesaian secara hukum dengan baik, dengan tuntas. Ingat, karena semuanya ini sekarang akan menjegal Anda di langkah-langkah di karir politik selanjutnya. Coba sekarang sudah berkembang lagi kan bahwa Gibran itu dituduh melakukan satu pelanggaran terhadap satu undang-undang karena pada waktu dia menjadi wali kota masih menjadi pengusaha gitu misalnya. Sehingga dia harus dihukum 3 bulan, diskors 3 bulan misalnya. Itu kan berkembang lagi. Masih ada lagi juga gitu ya, siapa ya, saya nggak tahu pengamat siapa itu yang mengatakan injeksi modal, ya, transfer modal kepada perusahaannya Gibran dan Kaisang itu merupakan suatu modus baru dari suap ya, atau gratifikasi dan sebagainya. Itu kan yang enggak yang jauh-jauh urusannya ya dikait-kaitkan terus gitu. Nah, jadi kalau Gibran dan Kaisang tidak mengambil langkah hukum yang tegas, ya, untuk menyelesaikan kasusnya Ubedillah ini, saya percaya ini akan menjadi bola liar dan akan terus menggelinting. Ya, Anda akan nggak mungkin menjadi, bukan tidak mungkin, tetapi menjadi semakin terjal untuk menjadi Jateng 1, menjadi DKI 1, apalagi nanti menjadi, misalnya bahkan 2024 ikut bertarung menjadi presiden. Itu langkah-langkah politik selanjutnya akan sulit, ya, karena kasus hukum ini terus dimasalahkan dan tanpa ada penyelesaian dan akan terus diungkit-ungkit, ya, sepanjang karir politik Anda. Karena itu saya menyarankan untuk edukasi masyarakat agar masyarakat ini diberi pendidikan yang clear, yang jelas bahwa tidak boleh seseorang itu menjalimin orang, ya, merontokkan reputasi, ya, menghancurkan reputasi seseorang hanya dengan akal-akalan yang konyol, yang tidak bertanggung jawab, ya, gitu. Hanya dengan satu asumsi-asumsi, keganjilan yang tidak ada indikasi-indikasinya yang konkret dan jelas. Hukum menolak semuanya itu. Dan saya mengingatkan KPK, ya, bahwa KPK itu di dalam tugasnya berasaskan
ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 asas. Ya, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi. Nah, tolong dong ini dijalankan, dihayati, dilaksanakan. Laporan yang tidak dijawab berarti jelas menodai kepastian hukum. Laporan yang tidak dijawab hanya ditimbun digoreng berarti melanggar keterbukaan. Laporan yang ditanggulangi dengan bertele-tele melanggar akuntabilitas. Ya. Laporan yang digoreng-goreng berarti melanggar kepentingan umum. Ya. Laporan yang tidak dijawab dengan tegas berarti melanggar proporsionalitas. Yang tidak ditentukan apakah laporan ini benar, berkualitas hukum atau tidak. Ya, dan laporan yang seperti saat ini dipendam terus di tangan KPK, dibekap terus di tangan KPK, melanggar penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasinya siapa? Ya Gibran dan Kaisang. Ingat, kalau semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum, ya semua sama. Kalau memang mereka salah harus dipidana, pidana mereka. Kalau tidak, ya mereka harus dinyatakan tidak bersalah. Jadi hak asasi ini kan menyangkut kepada semua pihak. Jadi sebagai penegak hukum, mari kita sungguh-sungguh, sekali lagi saya menggarisbawahi kata-katanya Pak Nurul Gufron, bertindak berdasarkan undang-undang dan SOP. Artinya saya simpulkan, KPK harus semata-mata bertindak secara teknis yuridis, ya, dan bukan politis. Jujur dan adil, itu penegak hukum. Jangan bermain-main, jangan membengkok-bengkokkan hukum. Ya, karena itu adalah kejaliman. Jujur dan adil. Jangan ada kepentingan-kepentingan, ya, yang di luar teknis yuridis dan SOP-nya KPK. Saya kira itu pesan saya kepada Gibran dan Kaisang dan kepada KPK dan kepada masyarakat umum supaya sungguh-sungguh lebih menyadari bahwa hati-hati kalau hukum ini dibengkak-bengkokkan, hati-hati kalian tidak memperoleh pendidikan yang baik dan benar tentang hukum. Ya, proses-proses semacam ini harus kita kritisi. Demikian pesan saya dan salam sehat.